Cerita ini tentang Mang Udin, seorang penjual jagung bakar di pinggir jalan sepi di Jawa Barat. Awalnya dagangannya biasa aja, tapi sejak dia sering ke hutan sendirian tiap malam Jumat, hidupnya berubah drastis. Warungnya tiba-tiba selalu ramai, uangnya banyak, tapi mulai muncul kejadian aneh. Bau gosong tiap tengah malam, suara orang ketawa di belakang warung, dan jagung bakar yang disajikan berubah bentuk jadi sesuatu yang bikin orang muntah. Sampai akhirnya rahasia pesugihan Mang Udin terbongkar, dan semua berakhir dengan cara yang gak bakal bisa dilupain oleh warga kampungnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Malam itu udara di Lembang terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan dari arah kebun singkong, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan asap arang dari tungku kecil di pinggir jalan. Di sanalah Mang Udin duduk sendirian, menunggu pembeli yang entah datang atau tidak. Warungnya sederhana, cuma terpal biru yang sudah mulai pudar warnanya, 2 kursi plastik, dan meja kayu bekas peti buah. Dari jauh kelihatan redup, karena cuma diterangi satu lampu bohlam, 5 watt, yang digantung di atas warung. Disambung pakai kabel seadanya. Sudah hampir 10 tahun dia jualan di tempat itu. Setiap malam, dari jam 7 sampai tengah malam, Mang Udin bakar jagung satu persatu, berharap ada orang yang berhenti beli. Tapi seringnya, cuma motor lewat tanpa menoleh. Kadang ada 1-2 pasangan muda yang mampir, itu pun cuma beli 1 jagung buat berdua, lalu pergi sambil bercanda. Sisanya, sepi. Yang terdengar cuma suara jangkrik dan letupan kecil dari arang yang terbakar. Kalau begini terus, kapan gue bisa nyekolahin anak? Gumamnya pelan sambil menatap bara api. Tangan tuanya yang penuh kapalan sibuk membolak-bolik jagung di atas panggangan. Jagungnya harum, tapi sayang, nggak ada yang nyium selain dirinya sendiri. Di sebelah tungku, ada ember kecil berisi mentega cair dan kuas bekas cat yang udah berubah warna. Sesekali dia olesi jagung itu biar kelihatan menggoda. Walau nggak ada pembeli yang datang, di ujung jalan, sekitar 100 meter dari situ, ada Asep temannya sejak muda yang jualan kopi dan mie rebus di warung kecil. Biasanya kalau lagi sepi, Mang Udin suka mampir ke situ buat ngobrol. Malam itu pun, sekitar jam 11, dia matiin bara panggangan dan jalan ke warung Asep sambil nenteng sisa jagung bakarnya. "Sepi lagi, Din?" tanya Asep sambil nyeduh kopi sachet. "Ya kayak gini terus, Sep. Nggak tahu salahnya di mana. Padahal gue udah pindah-pindah tempat, tetap aja orang kayaknya lebih milih jagung bakar di kota. Yang di sini mah cuma nyasar doang." Asep cengir, "Sabar aja, Din, rezeki mah udah diatur. Lagian, tempat lo kan di pinggir hutan. Siapa juga yang mau mampir ke sini malam-malam?" Mang Udin cuma menghela napas. "Iya sih, tapi gue pengen anak gue bisa sekolah tinggi, Sep. Masa nasibnya kayak bapaknya terus?" Asep cuma angguk pelan. Mereka ngobrol sebentar, lalu Mang Udin pamit pulang. Waktu dia lewat warungnya lagi, udara terasa beda. Lampu bohlamnya tiba-tiba mati sendiri, padahal tadi masih nyala. Anginnya juga aneh, berhembus dingin banget, sampai nembus tulang. Ia pikir cuma karena cuaca malam itu memang lebih dingin dari biasanya. Jadi dia nggak mikir aneh-aneh. Tapi begitu dia hampir sampai rumah, dia lihat ada sosok berdiri di dekat tungkunya yang udah padam. Dari jauh kelihatan kayak orang tua pakai jubah hitam panjang. Mang Udin berhenti jalan. Matanya nyipit, mencoba memastikan. Tapi sosok itu tetap diam. Berdiri tegak di sisi warungnya, menatap ke arahnya. "Siapa itu?" teriak Mang Udin. Agak gemetar. Sosok itu nggak jawab. Cuma melambai pelan dengan tangan kanan, lalu duduk di bangku plastik yang biasanya dipakai pembeli. Setelah beberapa detik, terdengar suara berat, serak, tapi pelan. "Jual jagung, Kang?" Mang Udin menelan ludah. "Iya, Pak. Tapi ini udah mau tutup, jagungnya juga tinggal dikit. Bakar 2 aja." Jawab orang itu pelan sambil ngeluarin uang lusuh dari saku jubahnya. Mang Udin buru-buru nyalain bara lagi. Walau tangannya agak gemetar, sambil nunggu jagungnya matang dia curi-curi pandang. Orang tua itu mukanya samar, tertutup sebagian oleh tudung jubahnya. Tapi kulit tangannya kelihatan keriput banget, seperti tangan orang yang udah tua sekali. Aroma jagung mulai menyebar. Tapi tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah kebun singkong, membuat lampu bohlamnya berayun-ayun. Bara api di panggangan juga hampir mati. Tapi entah gimana, tetap nyala lagi tanpa dia kipas. Mang Udin ngerasa aneh, tapi nggak berani ngomong apa-apa. Begitu jagungnya udah matang, dia sodorin ke si orang tua itu. Tapi pas dia nengok ke arah bangku tempat orang itu duduk, bangkunya kosong. Nggak ada siapa-siapa. Mang Udin celingukan. "Look, orangnya kemana?" gumamnya. Dia muter ke belakang warung,
ke arah kebun singkong, tapi cuma ada kabut tipis yang menutupi sebagian jalan. Begitu balik ke meja jualan, di atas meja udah ada 2 uang 50 ribuan yang kelihatannya baru banget rapih dan bersih. Mang Udin ngelus dada. Mungkin tadi orangnya buru-buru, pikirnya. Tapi entah kenapa, jantungnya masih berdetak kencang waktu dia mau beresin warung. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kebun. Suaranya pelan banget, kayak bisikan yang dibawa angin. Malam Jumat nanti, datang ke hutan di belakang bukit. Jangan lupa bawa jagung mentah 3 buah. Mang Udin langsung nengok ke arah sumber suara, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma daun singkong yang bergoyang pelan. Dia buru-buru matiin bara, gulung terpal, dan pulang dengan langkah cepat. Tapi sepanjang jalan, kepalanya terus mikirin suara itu. Antara takut dan penasaran, malamnya dia nggak bisa tidur. Istrinya udah lama lelap, anaknya juga udah pulas di kamar sebelah. Tapi Mang Udin terus gelisah di atas tikar. Di luar, angin makin kencang. Dari ventilasi kecil di atas pintu, dia mencium samar aroma jagung bakar. Padahal dia yakin semua alat dan arang udah disimpan rapi di warung. Dia coba tidur, tapi suaranya si kakek itu terus terngiang. Pelan tapi jelas, seolah-olah dibisikkan di telinganya. Malam Jumat nanti, datang ke hutan, bawa 3 jagung. Mang Udin bangun, duduk dan ngelihat jam dinding. Jarum pendek udah di angka 2. Dia usap wajahnya pelan, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma mimpi, cuma kebawa pikiran, katanya dalam hati. Tapi makin dia coba tenang, makin jelas suara itu. Dari luar jendela, ada suara langkah pelan di tanah. Seperti seseorang jalan bolak-balik di depan rumahnya. Mang Udin menahan napas, memicingkan mata, dan mengintip lewat celah jendela bambu kosong. Tapi tanah di depan rumahnya kayak ada bekas pijakan sepatu besar lebih besar dari ukuran kaki manusia biasa. Mang Udin langsung mundur, nutup jendela, dan merapat ke istrinya. Dia berusaha tidur, tapi dalam gelap, dia merasa seperti ada yang berdiri di luar rumah. Menatap dari jauh, menunggu, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mang Udin ngerasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar sepi. Sesuatu yang berat, gelap, dan belum tahu akan mengarah kemana. Malam Jumat akhirnya datang. Seharian Mang Udin gelisah. Bahkan istrinya sempat nanya kenapa wajahnya pucat terus dari tadi. Tapi dia cuma jawab kalau badannya kurang enak. Padahal di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang bercampur takut. Suara si kakek berjubah hitam itu masih jelas banget terngiang di kepala. Malam ini, ia merasa seperti ditarik sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Seolah ada kekuatan yang mendorongnya buat datang ke hutan itu. Sekitar jam 11 malam, dia pelan-pelan keluar rumah sambil bawa senter dan 3 buah jagung mentah di dalam kantong plastik. Istrinya udah tidur, jadi dia cuma ninggalin pesan di hati. Semoga semua ini bukan hal yang buruk. Jalan ke arah bukit di belakang desa itu sunyi banget. Lampu-lampu rumah warga mulai padam satu persatu. Udara malam terasa dingin dan lembab. Suara jangkrik bersahutan. Tapi di sela-selanya kadang terdengar suara lain kayak ranting patah atau langkah pelan yang gak tahu datang dari mana. Mang Udin menyalakan senter. Cahaya kuningnya menembus kabut tipis yang mulai turun dari atas bukit. Jalan setapak menuju hutan itu kecil, diapit semak-semak liar dan pohon bambu tinggi. Tiap kali angin lewat, batang bambu bergesekan, bunyinya melengking panjang, bikin suasana makin gak enak. Dalam perjalanan, beberapa kali dia berhenti, ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi tiap nengok, cuman gelap dan sunyi. Bismillah, bisiknya pelan. Begitu sampai di mulut hutan, udara mendadak berubah. Dingin bengkit, tapi bukan dingin biasa, dinginnya seperti menembus sampai ke tulang. Senter yang dia pegang pun kayak mulai redup sendiri, padahal baterainya baru diganti. Dari arah dalam hutan, samar-samar tercium aroma jagung bakar. Bukan bau arang, tapi aroma manis khas jagung yang lagi dibakar dengan mentega. Mang Udin berhenti, ngerasa aneh. Siapa yang bakar jagung di tengah hutan malam-malam begini? Dia coba melangkah pelan, mengikuti arah bau itu. Semakin dalam, bau jagungnya makin kuat. Tapi anehnya, hawa di sekeliling malah makin dingin. Setiap langkahnya terdengar jelas di tanah basah. Di depan, dia bisa lihat samar bayangan besar seperti batu tinggi menjulang di tengah hutan. Begitu dia nyalain senter ke arah sana, kelihatan jelas sebuah batu besar berlumut. Tingginya hampir 2 meter. Bentuknya aneh mirip kepala binatang yang sedang menunduk. Mang Udin berdiri diam beberapa detik, jantungnya berdebar kencang. Dari arah belakang batu itu, tiba-tiba muncul sosok berjubah hitam si kakek yang dulu beli jagung. Langkahnya pelan, tapi suara langkahnya berat banget, seperti tanah diinjak benda yang berat. Kamu datang juga. Suara itu terdengar serak tapi tenang. Mang Udin gak bisa ngomong. Mulutnya terasa kaku, tapi ia mengangguk pelan. Kakek itu mendekat. Wajahnya masih tertutup tudung jubah.
hanya janggut putih panjangnya yang kelihatan, menutupi sebagian dada. "Taruh jagungmu di atas batu itu," perintahnya. Dengan tangan gemetar, Mang Udin mengeluarkan 3 buah jagung mentah dari kantong plastik, lalu menaruhnya di atas batu besar. Si kakek mengangkat tongkat kayu kecil yang dibawanya, lalu mengetuk tanah 3 kali. Suaranya pelan, tapi anehnya gema dari ketukan itu terdengar jauh sampai ke dalam hutan. Setelah itu, tanah di depan batu itu tiba-tiba retak sedikit dan keluar asap tipis berwarna merah gelap. Mang Udin mundur setapak. Dari retakan itu muncul bara kecil, membesar, lalu menyala kayak api unggun padahal nggak ada bensin, nggak ada arang, nggak ada kayu. Api itu nyala sendiri. Aromanya langsung berubah jadi aneh. Bukan bau jagung, tapi bau daging yang terbakar, bau amis yang nyengat banget sampai bikin perut mual. "Bakarlah jagung itu di atas api ini," kata si kakek pelan tapi tegas. Mang Udin ragu, tapi karena takut, dia nurut aja. Dia ambil jagung pertama, menaruhnya di atas api yang muncul dari tanah. Api itu langsung menyambar, membakar jagungnya cepat banget, tapi warnanya bukan kuning kecoklatan seperti biasa, melainkan kehitaman dan meleleh kayak lilin. Dari asapnya keluar suara seperti desisan, kayak suara orang yang menahan napas panjang. Mang Udin mundur, tapi si kakek tetap berdiri tenang. "Itu tandanya mereka sudah datang," katanya pelan. "Mereka?" tanya Mang Udin terbata. Si kakek menoleh sedikit, dan untuk pertama kalinya wajahnya kelihatan di bawah cahaya senter. Kulitnya pucat, matanya gelap tanpa bola mata, cuma rongga hitam dalam yang berkilat pelan. Mulutnya menyeringai, menampakkan gigi yang panjang-panjang seperti gigi binatang. "Mulai malam ini, daganganmu akan laris," katanya lagi. "Tapi ada syarat. Setiap malam Jumat, bakarlah 1 jagung untuk mereka. Jangan lupa. Kalau kamu lupa, maka kamu yang akan menggantikan tempat jagung itu." Mang Udin membeku. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah belakangnya, membuat dedaunan berterbangan. Dari arah kegelapan, muncul suara seperti banyak langkah kaki yang berjalan pelan mengelilinginya. Tapi pas dia senter ke sekeliling, nggak ada siapa-siapa. Cuma bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Dia mulai panik. Maksudnya mereka itu siapa? Si kakek nggak jawab. Ia malah menunduk, menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu bilang pelan, "Kalau kamu mau tahu, lihatlah ke dalam api itu." Mang Udin karena rasa penasaran dan takut bercampur, akhirnya melihat ke dalam api yang masih menyala di bawah batu. Di situ dia lihat pantulan wajahnya sendiri, tapi bukan wajah biasa. Matanya merah, kulitnya pucat, dan di belakangnya terlihat banyak sosok hitam yang bergerak, seperti bayangan manusia tanpa kepala. Mereka semua berdiri melingkar, menatap ke arahnya. Mang Udin langsung mundur dan jatuh duduk. Kakinya gemetar parah, tapi si kakek malah tersenyum tipis. "Sekarang kamu bagian dari mereka," katanya pelan. "Kalau kamu penuhi jatah mereka, rezekimu lancar. Tapi kalau tidak, kamu tahu akibatnya." Setelah itu, si kakek pelan-pelan jalan mundur ke arah kabut dan hilang begitu saja. Api di tanah padam dengan sendirinya, meninggalkan bau gosong yang semakin lama semakin tajam. Mang Udin duduk lama di situ, napasnya memburu. Hutan jadi sunyi banget, hanya ada suara angin dan sesekali ranting yang patah jatuh. Dia buru-buru berdiri, nyalain senter yang tadi sempat redup, dan balik turun dari bukit. Tapi sepanjang jalan, dia merasa seperti diikuti. Setiap kali dia berhenti, ada suara langkah lain yang juga berhenti. Begitu sampai di jalan utama, baru dia berani nengok ke belakang. Dan di kejauhan, di antara pohon-pohon besar, dia lihat titik cahaya merah kecil, seperti bara api yang masih menyala. Tapi di atasnya, berdiri sosok tinggi berjubah hitam yang hanya diam, menghadap ke arah Mang Udin. Dia nggak sanggup lagi lihat, langsung lari pulang tanpa noleh ke belakang. Napasnya terengah sampai tiba di rumah. Begitu masuk, dia langsung ngunci pintu dan duduk di ruang tamu sambil megang dada. Tapi anehnya, begitu dia buka kantong plastik yang tadi buat bawa jagung, di dalamnya masih ada 1 jagung yang belum dibakar dan jagung itu sekarang berubah warna jadi hitam pekat, dengan bau aneh yang sama seperti di hutan tadi. Malam itu Mang Udin gak bisa tidur. Setiap kali dia pejamkan mata, terbayang api yang keluar dari tanah, suara desisan itu, dan wajah kakek berjubah hitam yang menatapnya dengan mata gelap tanpa bola. Dalam hati, dia nyesel udah datang ke hutan itu. Tapi rasa penasarannya berubah jadi rasa takut yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Dan dari kejauhan, entah angin atau apa, terdengar bisikan pelan yang menembus jendela rumahnya. "Jangan lupa, malam Jumat depan." Malam itu, angin berembus pelan membawa aroma arang terbakar yang samar. Mang Udin menatap bara api di tungku kecilnya dengan tatapan kosong. Hatinya berdebar setiap kali ingat peringatan si kakek berjubah hitam. Tapi malam itu,
Semua rasa takut seakan menguap begitu saja. Karena warungnya benar-benar ramai. Orang-orang datang dari arah kota, bahkan ada yang sengaja berhenti di tengah perjalanan cuma buat beli jagung bakar. Mang Udin, lampu-lampu motor dan mobil bersinar terang, menerangi jalan kecil yang biasanya gelap gulita. Suara tawa, obrolan, dan aroma jagung bakar bercampur jadi satu. Mang Udin hampir nggak percaya kalau malam itu semua jagungnya ludes sebelum tengah malam. "Bang, jagung bakar keju 1 ya, sama susu 2 gelas. Teriak seorang pemuda sambil ketawa bareng pacarnya. Mang Udin buru-buru, tangannya gesit, wajahnya penuh semangat. Waktu tangannya menyentuh arang, dia merasa panasnya nggak seperti biasanya lebih hangat, tapi nggak membakar. Anehnya lagi, api di tungku seperti nggak pernah padam. Padahal tadi dia yakin bara udah hampir mati. Tapi begitu dia taruh jagung mentah di atasnya, api langsung menyala lagi. Merah menyala seperti disulut dari bawah tanah. Beberapa pelanggan bahkan bilang, "Wah, jagung lo enak banget, Din, manis, gurih, nggak kayak jagung bakar biasa. Lo pakai resep rahasia ya?" Mang Udin cuma senyum. "Biasa aja, Pak. Mungkin jagungnya bagus." Malam itu dia pulang bawa uang lebih dari 1 juta rupiah, sesuatu yang belum pernah dia alami selama 10 tahun jualan. Di rumah, istrinya, Bu Eni, sampai bengong. "Loh, Din, ini beneran semua hasil jualan?" "Iya nih, rame banget tadi. Kayak tiba-tiba semua orang pengen beli jagung," jawab Mang Udin sambil naruh uang itu di meja. Tapi dalam hatinya, dia tahu betul ini bukan cuma soal rasa jagung. Ada sesuatu di balik keberuntungan mendadak itu. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Besoknya, kabar tentang jagung bakar Mang Udin makin nyebar. Orang-orang dari luar desa berdatangan, bahkan ada yang sengaja datang jauh-jauh dari Bandung, cuma buat nyobain. Mang Udin mulai bangun tenda lebih besar, beli kursi plastik baru, dan pasang papan nama besar di depan warungnya. Tapi yang paling heran tentu saja Asep, teman lamanya yang jual kopi di ujung jalan. Warung Asep malah makin sepi. Sejak warung Mang Udin rame. Suatu malam, waktu suasana udah agak reda, Asep datang menghampiri sambil ngerokok. "Din, gue heran sama lo. Tempat lo kan di tengah kebun gini, tapi tiap malam penuh. Lo dapet jagung dari mana sih? Gue lihat nggak pernah habis-habis," katanya sambil nyengir setengah tak percaya. Mang Udin cuma nyaut ringan, "Ada aja, Sep. Rezeki orang beda-beda." Asep mengangguk, tapi matanya menatap aneh ke arah tungku bakaran Mang Udin yang masih nyala meski udah larut. Api itu berwarna agak kebiruan, bukan oranye biasa. Asapnya tipis, tapi kalau diperhatiin lama-lama, bentuknya kayak wajah manusia. Malam makin larut, satu persatu pelanggan pulang. Tapi seperti biasa, Mang Udin gak langsung beres-beres. Dia nunggu sampai banner-banner sepi, lalu berjalan ke belakang warung, ke arah kebun singkong yang gelap. Di situ, dia menyalakan 1 jagung mentah, membakarnya pelan, wajahnya serius. Sesekali dia menunduk dan berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Ini jatahnya malam ini, jangan ganggu gue." Saat bara menyala sempurna, dari kejauhan terdengar suara gesekan ranting. Angin berhenti bertiup, suara jangkrik tiba-tiba lenyap, lalu muncul bayangan tinggi besar di balik pohon singkong. Bayangan itu diam, tapi jelas terlihat matanya merah menyala dalam gelap. Bentuk tubuhnya tinggi, jauh di atas manusia biasa, dan ada sesuatu di punggungnya yang bergerak seperti sisik yang memantulkan cahaya bulan. Mang Udin terdiam, napasnya tersengal, tapi dia nggak berani mundur. Dalam dadanya ada rasa takut bercampur rasa syukur aneh. Setiap kali makhluk itu muncul, rezekinya makin lancar. Dia bahkan mulai menganggap penampakan itu sebagai tanda baik. Sudah gua kasih, jangan minta lebih," gumamnya dengan suara pelan. Makhluk itu nggak menjawab, hanya mendesis panjang. Suara desisnya dalam dan berat, seperti ular raksasa yang sedang menahan marah. Lalu bayangan itu perlahan menghilang, tapi udara di sekitar kebun langsung berubah dingin menggigit. Mang Udin buru-buru padamkan bara dan balik ke warung, tapi waktu dia melangkah pergi, ada suara tawa kecil dari arah belakang. Suara tawa itu seperti suara anak kecil, tapi nadanya pelan dan serak, bikin bulu kuduk berdiri. Besok paginya, Asep lewat depan warung dan melihat abu bakaran masih hangat. "Din, lo bakar apa semalam?" "Gue lewat jam 2, masih ada asap," tanyanya. Mang Udin menelan ludah. "Cuma bersihin tungku aja," jawabnya cepat. Tapi Asep merasa ada yang aneh dari nada suaranya. Seiring waktu, warung Mang Udin makin besar. Dia mulai rekrut 2 pegawai. Bahkan pasang banner besar bertuliskan jagung bakar Lembang, asli Mang Udin. Tapi, meski sibuk, dia nggak pernah lupa satu hal. Setiap malam Jumat, dia pasti bakar 1 jagung di belakang warung, sendirian. Suatu malam, salah satu pegawainya, Darto, penasaran dan diam-diam ngintip.
Dari balik pohon, dia lihat Mang Udin bicara sendiri di tengah gelap sambil meletakkan jagung bakar di atas batu. Darto nggak jelas dengar apa yang dibicarain, tapi waktu dia melangkah sedikit lebih dekat, tiba-tiba ada angin kencang menerpa, lampu petromak di warung padam, dan suara desis panjang menggema dari dalam kebun. Darto lari terbirit-birit, wajahnya pucat. Sejak malam itu, dia nggak pernah datang lagi kerja. Mang Udin berusaha tenang, tapi dalam hatinya mulai muncul rasa was-was. Kadang, waktu dia bakar jagung dia merasa ada tangan lain yang ikut memegang tongkat pembakar. Kadang juga dia dengar bisikan di telinganya, suara halus tapi dingin ngomong, "Tambah satu lagi, mereka lapar." Dia nggak tahu siapa mereka itu, tapi setiap kali dia dengar suara itu, malam berikutnya warungnya selalu makin ramai. Kadang bisa sampai penuh sesak. Orang antre berjejer sampai ke pinggir jalan. Namun bersamaan dengan itu, makin sering juga terjadi hal aneh. Ada pelanggan yang tiba-tiba pingsan di warung tanpa sebab. Ada yang bilang lihat bayangan besar melintas di belakang warung. Bahkan beberapa orang pernah bilang, "Mang, jagungnya enak banget. Tapi tadi pas gue gigit, gue kayak lihat bayangan hitam di mata lo." Mang Udin cuma ketawa kecil, pura-pura nggak dengar. Tapi setiap malam Jumat, tangannya selalu gemetar waktu dia bakar jagung persembahan itu. Bara api makin lama makin merah. Dan kadang dari asap yang naik, muncul wajah-wajah samar seperti sedang tersenyum ngeri ke arahnya. Dan dari kejauhan, sosok tinggi besar itu selalu muncul. Diam di balik pohon singkong, menatapnya tanpa suara. Matanya merah menyala, dan desisnya makin lama makin dekat. Seolah makhluk itu makin lapar, dan sabar menunggu gilirannya. Sejak malam pertama itu, setiap kali malam Jumat datang, hati Mang Udin selalu terasa berat. Udara di sekitar warungnya jadi beda, lebih dingin, lebih sunyi, dan bau arangnya terasa lebih tajam dari biasanya. Tapi dia tetap jalani semua sesuai pesan si kakek berjubah hitam. Setiap malam Jumat, tepat pukul 12 malam, dia akan ambil satu jagung mentah, lalu membakarnya di belakang warung, di tempat yang sama, di dekat kebun singkong. Itu jagung khusus, jagung yang bukan untuk manusia. Jagung itu jatah mereka. Awalnya, semua berjalan seperti biasa. Warungnya tetap ramai. Pembeli makin banyak. Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari luar kota cuma buat nyobain jagung bakarnya yang katanya punya rasa manis, alami dan aroma yang bikin nagih. Tapi entah kenapa, sejak 2 minggu terakhir, jagung yang dia bakar setiap malam Jumat terasa makin aneh. Bentuknya nggak selalu bulat panjang kayak biasa. Kadang permukaannya berkerut, kadang malah melengkung seperti tangan yang gosong. Pernah suatu malam, waktu dia bakar jagung itu di atas bara, dia jelas banget lihat kalau permukaan jagungnya sempat berubah jadi mirip kulit manusia gelap, melepuh dan berurat. Tapi hanya sebentar. Begitu dia kedip, bentuknya kembali normal, seperti nggak terjadi apa-apa. Dia diam beberapa detik, lalu lanjut membakar. Tapi hatinya gemetar. Angin malam terasa makin dingin menusuk tulang. Dan dari arah belakang pohon singkong, seperti biasa, muncul suara desisan panjang. Suara itu pelan tapi jelas, seperti sesuatu yang sedang mengendus bau makanan. "Udah, ini ya. Jangan minta lebih," bisik Mang Udin pelan sambil menaruh jagung bakar itu di atas batu besar. Dia lalu mundur beberapa langkah, menunggu seperti biasa. Tapi malam itu, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Jagung yang baru aja ditaruhnya, tiba-tiba bergetar sendiri, lalu mengeluarkan asap tebal, dan lenyap, habis begitu aja, kayak disedot udara. Mang Udin kaget, tapi dia tahu, itu tandanya mereka sudah datang mengambil bagian mereka. Sejak malam itu, jagung yang ia bakar tiap malam Jumat nggak pernah bertahan lebih dari 5 detik. Baru diletakkan, langsung hilang. Kadang meninggalkan bekas gosong di batu besar, tapi kadang juga hilang tanpa sisa. Bahkan abunya pun nggak ada. Tapi bersamaan dengan itu, kejadian aneh di warungnya makin sering. Suatu malam, seorang ibu muda datang bersama anaknya. Mereka duduk di kursi paling dekat tungku. Saat Mang Udin lagi ngipasin bara, ibu itu tiba-tiba menatap ke arah belakangnya dan bertanya dengan wajah pucat, "Pak, maaf, yang bantuin Bapak bakar jagung siapa ya?" Mang Udin kaget. "Band, saya sendirian, Bu." Ibu itu langsung menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Tadi saya lihat ada orang di belakang Bapak tinggi banget, rambutnya panjang, bajunya hitam, tapi pas saya tengok lagi, udah nggak ada," katanya lirih sambil gemetar. Mang Udin cuma bisa senyum kaku, tapi keringat dingin langsung mengucur di lehernya. "Mungkin bayangan pohon, Bu. Di sini kan lampunya redup." Ibu itu nggak jawab, wajahnya pucat, matanya terus mengarah ke kebun singkong di belakang warung. Setelah buru-buru habis makan, dia langsung bayar dan pergi tanpa pamit. Sejak malam itu, beberapa pelanggan mulai ngomong hal yang sama.
Ada yang bilang jagung bakarnya enak tapi terasa aneh, kayak ada aroma daging. Ada yang bilang ngerasa diawasi waktu makan. Bahkan ada juga yang bilang dengar bisikan kecil di dekat telinga waktu mereka duduk menunggu pesanan. Tambah satu lagi, begitu katanya. Tapi waktu mereka nengok, nggak ada siapa-siapa. Mang Udin makin jarang tidur. Tiap kali pejam mata, dia kebayang jagung-jagung gosong itu berubah jadi tangan manusia yang hangus. Dalam mimpinya, kadang muncul wajah orang-orang yang gak dikenal, terbakar meringis, lalu berkata dengan suara serak, "Kami lapar, Din." Pak Haluk, suatu malam Jumat Mang Udin ngerasa badannya lemah. Tapi dia tahu, dia nggak bisa absen. Kalau dia lupa, seperti pesan si kakek berjubah hitam dulu, "Kamu yang bakal digantikan." Maka meski hujan turun deras, dia tetap keluar dari warung bawa satu jagung mentah dan senter kecil. Petir sesekali menyambar, menerangi kebun singkong yang becek, tapi Mang Udin jalan terus. Dia nyalakan api kecil di bawah batu besar itu. Tangan gemetar. Waktu jagung mulai terbakar, angin berhenti. Hujan yang tadi deras tiba-tiba reda, dan suara jangkrik mendadak hilang total. Suara desis panjang mulai terdengar dari balik pepohonan. "Ini jatahnya. Jangan minta lebih," teriak Mang Udin sedikit keras karena takut. Tapi suaranya malah bergema aneh. Dari arah pepohonan, muncul sosok tinggi besar. Kali ini nggak cuma bayangan. Sosok itu benar-benar keluar. Badannya tinggi hampir 2 kali manusia, kulitnya hitam legam seperti arang, matanya merah, dan dari mulutnya keluar asap tipis. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah seperti lumpur berdarah. Mang Udin tertegun, nggak bisa gerak. Jagung yang dibakarnya tiba-tiba terangkat sendiri dan melayang ke arah makhluk itu. Sosok itu menatapnya lama, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Suara yang keluar bukan suara makan, tapi semacam raungan panjang, berat, dan dalam. Kayak suara banyak orang yang berteriak bersamaan. Mang Udin mundur beberapa langkah, jatuh ke tanah, gemetar. Saat makhluk itu mulai lenyap, ada satu kalimat berbisik di telinganya. Pelan tapi jelas. "Kalau kau berhenti memberi kami jagung, kau yang akan jadi jagungnya." Sejak malam itu Mang Udin makin taat. Setiap malam Jumat tepat tengah malam, dia pasti bakar satu jagung. Kadang 2 kalau anginnya kencang, karena dia takut itu pertanda mereka lapar. Anehnya, setiap kali selesai bakar jagung untuk mereka, warungnya makin ramai. Tapi satu hal yang dia sadari, pembelinya makin aneh. Kadang ada yang mukanya pucat banget kayak orang sakit. Kadang ada yang cuma duduk diam tanpa pesan apa-apa. Lalu tiba-tiba hilang begitu aja waktu dia lagi sibuk. Pernah sekali dia lihat sendiri, ada seorang bapak tua makan jagung di pojokan. Tapi waktu Mang Udin balik lagi ke sana, bawa air minum, bangkunya kosong. Jagungnya udah habis, tapi uang di meja nggak ada. Cuma tersisa abu halus di piringnya. Malam-malam seperti itu bikin Mang Udin hampir gila. Tapi setiap kali dia mikir buat berhenti, dia selalu ingat wajah istrinya dan anak Nania yang sekarang hidupnya jauh lebih baik. Rumahnya sudah dibangun baru, anaknya bisa sekolah. Kalau berhenti, semua bisa hilang, katanya dalam hati. Namun di dalam dirinya, rasa takut makin menumpuk. Dia mulai ngerasa ada yang ngawasin setiap saat. Di dapur, di kamar mandi, bahkan waktu tidur. Kadang dia dengar suara orang ngunyah pelen-pelen di luar rumahnya. Kadang juga dia mencium bau jagung bakar padahal dia nggak lagi masak apa-apa. Dan setiap kali malam Jumat datang, entah kenapa, angin di sekitar warungnya selalu membawa suara itu lagi. Bisikan halus tapi jelas, "Jagung untuk kami, Din. Jangan lupa." Dia tahu, kalau dia berani lupa sekali aja, yang hilang bukan cuma rezekinya, tapi mungkin nyawannya juga. Malam itu angin bertiup pelan tapi aneh. Kayak bau bisikan dari arah kebun singkong. Jalanan sepi, cuma suara serangga dan derit dedaunan yang terdengar. Biasanya, kalau jam segitu, warung Mang Udin masih buka. Lampu bohlam kecil di depannya selalu menyala sampai hampir tengah malam. Tapi, malam itu, jalap todo, nggak ada cahaya. Nggak ada bau jagung bakar yang biasanya tercium sampai ujung jalan. Asep yang waktu itu habis ngelayanin pembeli terakhir di warung kopinya mulai heran. Dia udah terbiasa lihat warung sahabatnya itu tetap buka sampai larut. Tapi kali ini, suasananya beda banget. Dia sempat berdiri lama di pinggir jalan, memandangi warung kecil itu dari jauh. Gelapnya bukan cuma karena lampu mati, tapi kayak ada kabut tipis yang melingkar-lingkar di sekitarnya. "Udin sakit kali," gumam Asep. Dia akhirnya jalan pelan-pelan mendekat. Semakin dekat, udara di sekitar warung makin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang rasanya nyesek sampai ke tulang. Dari jarak beberapa meter, dia mulai dengar suara aneh, suara api yang menyala. Diselingi suara orang ngomong pelan, tapi nadanya kayak orang nangis. Asep makin penasaran. Dia ngintip dari sela dinding bambu warung yang udah lapuk. Dan disitulah
matanya langsung membesar. Mang Udin lagi jongkok di tanah, di belakang warungnya. Di depan dia ada api kecil, dan di atasnya 3 jagung sedang dibakar. Tapi bukan cuman itu. Mulut Mang Udin bergerak cepat, seolah lagi bicara sama seseorang padahal jealous dia sendirian. Jangan ... Jangan ambil anak gue, tolong, gue bakar lagi jagungnya, tolong. Suaranya bergetar, kayak orang ketakutan setengah mati. Asep nahan napas. Dari posisinya, dia bisa lihat wajah Mang Udin yang pucat, matanya merah kayak abis nangis, dan tangannya gemetar. Tapi yang paling bikin darahnya beku adalah suara lain yang tiba-tiba muncul dari balik warung. Suara itu berat, serak, dan panjang, kayak datang dari perut bumi. Janji harus ditepati. Daging pengganti. Asep langsung mundur pelan-pelan. Tapi baru 2 langkah, dia dengar suara gemeretak dari belakang warung. Tanah di sekitar situ bergetar pelan. Dan dari celah kayu, dia lihat ada bayangan besar melintas. Bayangan itu tinggi, hitam, dengan bentuk kepala aneh panjang seperti kepala ular. Tapi badannya seperti manusia. Matanya merah menyala di kegelapan. Dan setiap kali bergerak, tanah seperti ikut bergetar. Mang Udin menunduk dalam-dalam, sujud ke tanah sambil terus menangis. Too long ... Jangan, anak gue. Gue siap bakar lagi. Gue siap bayar lagi. Jangan, anak gue. Suara berat itu makin keras. Janji harus ditepati. Asep nggak kuat lagi. Dia langsung kabur secepat mungkin. Nyaris jatuh karena kakinya gemetar. Begitu sampai di warung kopinya, dia duduk dengan napas tersengal-sengal. Muka pucat kayak mayat. Dia pengen ngomong ke orang, tapi suaranya nggak keluar. Sampai pagi, dia nggak bisa tidur. Suara janji harus ditepati itu terus terngiang di kepalanya. Besok paginya, sekitar jam 6, warga desa heboh. Rumah Mang Udin ramai didatangi orang. Asep yang masih syok langsung lari ke sana. Di depan rumah, istri Mang Udin nangis kejer. Beberapa tetangga coba nenangin, tapi nggak ada yang tahu harus ngomong apa. Tio, nggak ada, teriak istrinya sambil terisak. Bangun tidur, pintu depan kebuka, dan di depan pintu cuma ada kulit jagung gosong. Asep langsung merinding. Dia langsung nyamperin Mang Udin yang duduk di pojokan teras. Mukanya kosong, matanya melotot ke arah jalan. "Din, anak lo kemana?" tanya Asep. Suaranya gemetar. Mang Udin gak langsung jawab. Mulutnya bergerak pelan, seolah ngomong sendiri. "Gue udah bakar 3 jagung, tapi mereka minta pengganti daging." Asep ngelangkah mundur, kaget. "Maksud lo, siapa mereka, Din?" Mang Udin tiba-tiba nengok dengan mata merah menyala, kayak orang kerasukan. "Mereka lapar, Sep. Mereka nggak cukup cuma jagung lagi." Suara itu bukan suara Mang Udin. Dalamnya terlalu berat, kayak bukan suara manusia. Asep langsung mundur makin jauh. Beberapa warga yang lihat kejadian itu pun mulai panik. Sejak pagi itu, Tio, anak laki-laki Mang Udin, benar-benar hilang tanpa jejak. Polisi sempat datang, tapi mereka juga bingung. Nggak ada tanda penculikan, nggak ada jejak kaki asing, nggak ada pintu yang rusak. Yang ada cuma sisa kulit jagung gosong di depan pintu rumah, seperti habis dibakar semalaman. Malamnya, Asep nggak bisa tenang. Dia terus mikir apa yang dilihatnya semalam. Akhirnya, dia nekat datang lagi ke warung Mang Udin. Tapi warung itu sekarang sepi, kosong, dan terpal birunya udah setengah jatuh. Waktu dia jalan ke belakang warung, tanah di sekitar sana masih menghitam, kayak bekas terbakar. Tapi yang bikin jantungnya hampir copot adalah di atas batu besar tempat Mang Udin biasa bakar jatah, ada bekas arang yang bentuknya menyerupai telapak tangan anak kecil, lengkap dengan jari-jarinya yang melepuh. Asep langsung muntah di tempat. Bau amis bercampur gosong menyengat hidung. Dan di saat dia masih gemetar, dari arah kebun singkong terdengar suara serak itu lagi. Kali ini jelas banget. "Janji sudah dibayar." Asep langsung kabur. Tapi sebelum dia sempat keluar dari kebun, dia sempat menoleh sebentar. Di antara batang singkong, dia lihat sesuatu bergerak. Seolah ada sosok kecil, seukuran anak-anak, berjalan pelan sambil membawa sebatang jagung gosong di tangannya. Tapi wajah itu wajah Tio. Kulitnya hitam, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar asap putih tipis. Sejak kejadian itu, Mang Udin gak pernah jualan lagi. Warungnya dibiarkan terbuka begitu aja. Tapi setiap malam Jumat, warga masih sering mencium bau jagung bakar dari arah kebun singkong. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Kadang mereka juga mendengar suara anak kecil ketawa pelan di tengah malam, disusul suara langkah kaki di tanah yang basah.
Asep sendiri nggak pernah berani lewat jalan itu lagi kalau malam. Tapi setiap kali dia ngelintas di siang hari, dia selalu berhenti sejenak dan ngelihat ke arah warung yang sekarang udah ditumbuhi rumput liar itu. Kadang dia masih bisa dengar suara samar-samar, seperti bisikan, "Jagung, sudah dibayar." Satu lagi, malam terakhir sebelum dia pindah dari desa itu, Asep mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia duduk di kursi warung Mang Udin, dan di depannya ada jagung bakar yang masih mengepul. Tapi begitu dia gigit, daging jagung itu berubah jadi kulit manusia. Di belakangnya, terdengar suara tawa serak. Dia nengok, dan di sana berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Di sampingnya, Tio anak Mang Udin berdiri diam sambil memegang jagung gosong. Wajahnya datar, tapi dari mulutnya keluar suara pelan. Satu janji lagi belum lunas. Asep terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuh. Di luar jendela, samar-samar tercium aroma jagung bakar. Padahal dia nggak punya tungku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Asep sadar, pembayaran pesugihan nggak pernah berhenti di satu nyawa saja. Selalu ada giliran berikutnya. Malam itu langit Jawa Barat terasa berat, mendung tapi nggak turun hujan. Udara dingin menusuk kulit, dan aroma asap dari arah bekas warung Mang Udin masih terasa. Orang-orang kampung udah pada ngumpul di jalan, ngomongin kebakaran semalam, tapi nggak ada yang berani mendekat. Warung itu udah tinggal puing hitam, bekas bara masih ngebul pelan. Tapi yang bikin semua orang diam, di tengah puing itu masih tercium bau jagung bakar, gurih dan manis, seolah baru matang. Padahal apinya udah padam sejak malam. Beberapa warga nyaksin sendiri kejadian semalam. Mereka bilang, sebelum api besar muncul, warung itu terang kayak kebakar dari dalam. Tapi nggak ada suara ledakan. Cuma suara tawa perempuan yang nyaring banget, panjang, dan bikin bulu kuduk berdiri. Suara itu campur sama jeritan Mang Udin yang katanya sempat kedengeran minta tolong. Tapi waktu warga sampai ke lokasi, api udah melahap semuanya. "Gue lihat dia duduk, megang jagung yang masih nyala," kata salah satu warga dengan suara gemetar. Tapi pas api makin gede, dia nggak gerak, kayak pasrah. Pagi harinya, polisi datang buat nyelidikin. Tapi begitu mereka buka garis pembatas dan masuk ke puing warung itu, semua orang yang nonton dari jauh kaget. Mayat yang semalam mereka lihat udah nggak ada. Habis, hilang. Cuma tinggal arang, hitam dan serpihan kulit jagung gosong berserakan di lantai tanah. Asep yang dengar kabar itu langsung datang. Wajahnya pucat, mata cekung. Sejak malam anak Mang Udin, Tio, hilang, Asep nggak tenang. Dia ngerasa bersalah, karena sebelumnya udah curiga dan tahu kalau Mang Udin kayaknya berhubungan sama sesuatu yang gak beres. Tapi dia gak berani ngomong. Dua orang itu, Mang Udin dan anaknya, sama-sama hilang tanpa jejak. Asep jalan pelan ke belakang bekas warung, ke arah kebun singkong. Di sana, tanah masih lembab. Tapi ada satu hal yang bikin dia berhenti. Di atas tanah hitam bekas bara itu, tumbuh satu tongkol jagung hijau segar. Daunnya masih basah, tapi batangnya aneh. Ujungnya berwarna merah gelap kayak darah. Dia nunduk, mau nyabut, tapi dari dalam tanah muncul suara kecil. Lirih banget, kayak napas orang. "Jangan ganggu." Asep langsung mundur, jatuh terduduk. Keringat dingin ngucur dari dahinya. Dia lari secepatnya, ninggalin tempat itu tanpa nengok ke belakang. Sejak hari itu, nggak ada warga yang berani lewat sekitar situ malam-malam. Tapi anehnya, beberapa orang luar desa justru datang. Katanya, mereka dengar kabar kalau jagung bakar Mang Udin bakal dijual lagi di tempat itu. Nggak tahu dari mana sumbernya, tapi tiap malam Jumat Kliwon, selalu ada aja mobil parkir di dekat lokasi bekas warung. Mereka duduk di pinggir jalan nunggu. Warga yang ngintip dari jauh ngaku, mereka lihat cahaya kecil muncul dari reruntuhan. Cahaya bara, kayak bara jagung yang lagi dibakar, lalu muncul bayangan seseorang yang duduk di depan arang itu. Gerakannya pelan, tangannya memutar-muter jagung di atas api yang gak padam-padam. Tapi dari jarak dekat, sosok itu bukan manusia. Kulitnya hitam legam, matanya merah, rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Suaranya lirih tapi jelas terdengar, seperti orang sedang tawar-menawar. "Udah, ini bagian kalian. Jangan ganggu desa ini lagi." Setelah itu, cahaya bara padam perlahan. Orang-orang yang berani ngintip biasanya langsung sakit beberapa hari. Mimpi buruk tiap malam. Mereka ngelihat sosok Mang Udin datang ke mimpi, mukanya gosong tapi senyum zombie beleng. Jagungnya masih panas. "Mau coba, Sep?" Asep yang paling sering diganggu. Dia nggak berani keluar rumah malam hari. Pernah suatu kali, istrinya bilang dari dapur tercium bau jagung bakar. Padahal nggak ada siapa-siapa di luar. Begitu dicek, di belakang rumah ada 3 tongkol jagung gosong berdiri tegak di tanah. Dan di tengahnya ada bekas telapak tangan terbakar.
waktu dukun desa datang dan coba bersihin tempat itu. Dia bilang dengan suara gemetar, ritualnya belum selesai. Dia belum dibayar penuh, arwahnya masih terikat di antara dunia. Asep panik, nanya apa maksudnya. Si dukun cuma bilang, dulu Mang Udin minta pesugihan dengan syarat tiap malam Jumat harus bakar 1 jagung buat mereka, makhluk penunggu tanah tempat warungnya berdiri. Tapi setelah anaknya diambil, Mang Udin berusaha mengakhiri perjanjian itu sendiri. Makanya dia dibakar hidup-hidup oleh makhluk hidup sebagai pembayaran terakhir. Tapi karena ritualnya nggak diselesaikan secara benar, arwahnya masih nyangkut, nggak bisa pergi. Dan selama masih ada orang yang penasaran atau datang ke tempat itu, ritualnya bakal hidup lagi. Sejak itu, desa jadi kayak dikutuk. Setiap malam Jumat, angin selalu berhembus aneh. Bau jagung bakar tercium di seluruh kampung. Warga pada nutup pintu, matiin lampu, dan gak ada yang berani ngomong soal Mang Udin lagi. Tapi sesakoli, masih ada orang luar yang datang katanya pengen nyoba jagung bakar legendaris yang rasanya beda. Mereka gak pernah balik lagi. Mobilnya kadang ditemukan kosong di tepi jalan keesokan paginya, mesin masih nyala, tapi kursinya gosong kayak habis kena bara api. Asep akhirnya memutuskan buat pindah. Tapi sebelum pergi, dia sempat balik sekali ke tempat warung itu buat mastiin semuanya udah beres. Siang itu terik, tapi entah kenapa, hawa di sekitar situ dingin banget. Tanahnya udah ditumbuhi rumput liar. Tapi di tengahnya, di tempat dulu bara api membakar warung, tumbuh 1 batang jagung tinggi. Di ujungnya, tongkol jagung besar berwarna hitam pekat menggantung. Asep nunduk, lihat dari dekat. Tongkol itu ngeluarin asap tipis dan aroma gosong, tapi dari sela-sela kulitnya ada sesuatu yang mirip mata kecil ngintip balik ke arah Asep. Dia mundur perlahan, tapi tongkol itu bergetar sendiri. Dan dari dalamnya keluar suara lirih pelan banget, seperti napas Mang Udin. Asep, jagungnya, buhat low, ... Setelah hari itu, Asep nggak pernah terlihat lagi di desa. Warga cuma nemuin motornya di pinggir jalan, dan di jok belakangnya ada 2 tongkol jagung gosong yang masih hangat. Sejak kejadian itu, orang-orang udah sepakat, nggak ada yang berani buka usaha apapun di tanah bekas warung. Mang Udin setiap kali ada yang nekat coba, pasti gagal. Kadang tengah malam, api muncul sendiri di tanah itu, padahal nggak ada bahan bakar. Kadang, suara orang manggil pelan, ayo, jagungnya udah mateng. Dan yang paling ngeri, sampai sekarang, tiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat di jalan itu bilang, mereka masih bisa lihat seseorang duduk di atas puing warung lama. Tangan kanannya gosong, matanya merah nyala, dan di depannya, jagung bakar yang gak pernah padam. Setelah kebakaran itu, lokasi bekas warung Mang Udin berubah jadi tempat yang paling dihindari di kampung. Siang hari mungkin tampak biasa aja, tanah kosong, puing hitam, dan sisa kayu gosong. Tapi malam hari, suasananya beda banget. Angin yang lewat situ selalu dingin, bahkan lebih dingin dari tempat lain. Rumput yang tumbuh di sana warnanya gelap, dan kalau diperhatiin, kayak menghitam di ujung-ujungnya, seolah sering kena asap. Warga kampung sepakat, nggak ada yang boleh lewat sana malam Jumat, apalagi berhenti. Tapi gosip dan rasa penasaran orang emang nggak bisa ditekan, apalagi buat mereka yang datang dari luar desa, yang belum tahu cerita sebenarnya. Banyak yang bilang cuma mitos, cuma bualan orang kampung. Sampai akhirnya kejadian-kejadian aneh mulai muncul lagi. Suatu malam Jumat Kliwon, seorang sopir truk bernama Rudi lagi nyetir sendirian lewat jalan itu. Udara malam pekat, cuma lampu truk yang menerangi jalan sempit di pinggir sawah. Pas truknya ngelewati area bekas warung Mang Udin, tiba-tiba hidungnya nyium aroma jagung bakar yang wangi banget. Gurih, manis, dan sedikit gosong bau yang bikin lapar tengah malam. Dia sempat melambat, matanya nyari-nyari asal bau itu. Dan bener aja, di pinggir jalan, ada warung kecil berdiri. Lampunya temaram, cuma 1 bohlam kuning menggantung. Di depannya, ada seorang bapak tua duduk santai sambil kipas-kipas bara. Jagung yang dibakarnya mengeluarkan suara ses pelan, minyaknya netes ke arang, dan asapnya naik wangi banget. Rudi mikir, mungkin warga udah berani buka warung lagi. Dia pun minggir dan matiin mesin. Begitu turun dari truk, hawa dingin langsung nyergap, tapi aroma jagung itu masih bikin perutnya keroncongan. Dia nyapa bapak tua itu dengan sopan. Wah, pas banget pak, bau jagungnya enak banget nih. Saya beli 2 ya. Bapak itu cuma senyum. Wajahnya agak samar karena lampu redup, tapi Rudi sempat lihat matanya aneh pucat, kayak kosong, dan enggak berkedip sama sekali. Suaranya berat tapi pelan banget waktu dia ngomong. 2, tunggu bentar nak. Rudi duduk di bangku kayu di depan warung, sambil ngelihat bara api yang merah menyala. Tapi dari dekat, bara itu kayak nggak normal warnanya, bukan merah oranye biasa, tapi ada semburat hitam di pinggirnya, berasap kayak napas. Rudi ngerasa merinding, tapi dia tahan. Bapaknya nyodorin jagung bakar, dibungkus daun pisang, wangi banget,
Begitu Rudi gigit pertama kali, rasanya aneh. Gurih tapi agak pahit di ujung lidah. Daging jagungnya empuk, tapi ada rasa logam. Dia hampir mau nanya resepnya. Tapi waktu dia ngelirik ke arah bapak itu, tangannya kaku. Jagung yang dipegang bapak itu gosong semua. Dan di atas bara, bukan jagung yang dibakar, tapi sesuatu yang bentuknya panjang dan bulat, kayak tangan manusia. Bapak itu senyum lebar, tapi dari mulutnya netes cairan hitam pekat. Suaranya berat banget waktu dia bilang, "Udah lama, nggak ada yang mampir." Rudi langsung lempar jagungnya dan lari ke truk. Begitu nyalain mesin dan ngegas sekenceng-kencengnya, dari kaca spion dia lihat warung itu pelan-pelan hilang, ditelan kabut. Tapi sebelum benar-benar lenyap, dia masih bisa lihat sosok bapak tua itu berdiri di depan bara, melambaikan tangan dengan mata merah menyala. Esok paginya, truk Rudi ditemukan di tepi jalan, mesin masih nyala. Rudi duduk di kursi sopir, matanya kosong, mulutnya hitam seperti habis terbakar. Di tangannya masih ada tongkol jagung gosong, dan di dashboard truknya tertulis dengan arang, "Udah makan." Gantian, sejak kejadian itu makin banyak cerita beredar. Ada sopir ojek online yang katanya sempat berhenti karena cium bau jagung bakar juga. Katanya dia lihat warung kecil dengan papan tulisan jagung bakar Mang Udin masih tergantung. Waktu dia mau pesan, penjualnya cuma bilang, "Yang penting jangan ditolak." Dia bingung, tapi waktu mau ambil jagungnya, kulit tangannya tiba-tiba melepuh kayak kena panas banget. Begitu nengok ke warung, tempat itu udah kosong. Cerita-cerita kayak gitu bikin warga makin takut. Jalan itu akhirnya dikasih tanda silang merah di dua sisi, dan warga setempat sepakat ngelakuin doa bersama. Tapi setiap kali doa dibacain di sana, angin selalu datang kenceng banget, kayak ada yang marah. Kadang dari tengah tanah gosong itu muncul bara kecil yang nyala sendiri, lalu mati pelen-pelen. Suatu malam, Asep yang dulu temenan sama Mang Udin datang lagi. Setelah lama pergi, dia balik cuma buat satu hal, nutup semua urusan. Dia bawa kembang 7 rupa, air doa, dan satu foto lama Mang Udin waktu mereka masih jualan bareng. Di tengah malam, dia nyalain lilin kecil di tanah bekas warung dan berdoa sambil gemetar. "Din, gue minta maaf. Gue cuma pengen lo tenang, Din." Suaranya pelan banget, hampir kayak bisikan. Tapi angin langsung berhenti. Dan dari arah kebun singkong di belakang, muncul suara langkah pelan, kayak orang jalan nyeret kaki. Asep menoleh, dan di antara bayangan, dia lihat sosok Mang Udin. Badannya gosong, matanya bolong, tapi senyumnya sama kayak dulu. Di tangannya ada jagung bakar yang masih menyala api kecil di ujungnya. "Sep, lo datang juga. Sini, cobain jagung gue." "Terakhir kali," Asep teriak. Tapi suaranya hilang. Lilin di tangannya padam sendiri, dan dunia di sekitarnya berubah jadi gelap. Satu-satunya cahaya cuma dari jagung bakar itu. Asep lari sekuatnya, tapi suara tawa perempuan dari arah belakangnya makin kenceng, kayak ngejar. Udah waktunya bayar. Asep, besok paginya, warga nemuin bekas lilin terbakar di tanah, dan sepasang sandal yang udah meleleh. Tapi nggak ada Asep di tempat dia duduk semalam. Cuma ada abu dan 3 tongkol jagung gosong, berdiri tegak kayak ditancapin seseorang. Sejak malam itu, semua orang sepakat, tanah itu dikosongin selamanya. Tapi anehnya, tiap Jumat Kliwon, aroma jagung bakar tetap muncul. Kadang makin kuat kalau malamnya hujan turun. Beberapa orang yang nekat lewat bilang mereka lihat bayangan seorang bapak tua duduk di bangku kayu, kipas-kipas arang, dan di belakangnya ada perempuan berambut panjang yang berdiri sambil nyengir lebar. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, kalau ada mobil yang pelen-pelen lewat sana. Kadang muncul suara dari arah pinggir jalan, pelan tapi jelas banget, kayak suara parau dari tenggorokan yang terbakar. "Mau jagungnya, Nak? Baru matang. Jangan ditolak ya." Sampai sekarang jalan itu masih dilewati truk-truk besar, tapi semua sopir yang tahu cerita pasti akan tancap gas kalau mencium bau jagung bakar. Karena di sana, di antara kabut dan arang, masih ada yang jualan, tapi bukan manusia. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.